Murder on call with the fight now. 20 years and it seemed like a lifetime. I've been hanging every day from a lifeline. Why these fucking tell dinner every night time? Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila Agustina dan saya Rofiatun Adawiyah. Kami dari kelas 2 Madrasah Muallimin Muallimat Pondok Pesantren Nazhatul Tulab Prajan Camplong Sampang. Baik, langsung saja di sini kami akan mempresentasikan tentang wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir sekitar tahun 570 tahun Gajah Kota Arab Mekah. Nabi Muhammad menjadi yatim piatu di usia mudanya. Ia tumbuh di bawah pengasuhan Abu Thalib. Secara berangsur-angsur, ia lebih banyak menyepi di sebuah gua bernama Hiro selama beberapa malam untuk berdoa. Kemudian, di usianya yang ke-40, dia dilaporkan dikunjungi malaikat Jibril ke dalam gua ketika ia menyatakan dirinya menerima wahyu pertama dari Allah. 3 tahun kemudian, tahun 610, Muhammad memulai menyebarkan wahyu ke publik, memproklamirkan bahwa Tuhan itu satu yang memenuhi berserah diri kepadanya dan mengikuti jalan yang benar. Dia adalah seorang nabi dan rasul seperti nabi lain dalam Islam. Terdapat kekeliruan di banyak kalangan umat muslim Indonesia menganggap bahwa ayat terakhir yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad adalah ayat surat Al-Hijr. Khutbah terakhir. Khutbah ini disampaikan oleh Nabi Muhammad pada tanggal 9 Zulhijjah 10 kalender Hijriah 6 Maret di Uranah Lembah Gunung Arafah selama haji. Muhammad Al-Bukhari mengaku khutbah dan mengutip bagian dari itu di Sahih Al-Bukhari. Bagian dari itu juga hadir di Sahih Muslim dan Sunan Abu Dawud. Beberapa bulan setelah ziarah perpisahan, sakit yang dialami Nabi Muhammad semakin serius. Beliau pun meminta agar dirawat di rumah istri favorit beliau, yaitu Aisyah. Sang Nabi lalu diantarkan ke sana dengan dipandu oleh 2 sahabatnya, yaitu Al-Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Dengan kaki beliau terseret-seret di tanah. Pada saat ini, permusuhan antara Aisyah dan Ali semakin tampak, yang kemudian berujung pada perang Jamal, di mana Aisyah enggan menyebut nama Ali pada riwayat di atas, walaupun dia menyebutkan nama Al-Abbas. Kematian Nabi dan Rasul Islam Muhammad terjadi di usianya yang ke-63 tahun di rumah istri beliau, Aisyah. Pada saat sakitnya yang berujung kematian, Nabi Muhammad kerap mengadu kepada Aisyah bahwa beliau masih merasakan rasa sakit yang diakibatkan oleh racun yang terkonsumsi olehnya dari daging yang diberikan wanita Yahudi bernama Zainab binti Al-Harith di Khaybar. Dan beliau merasa pembuluh jantung beliau seakan-akan sedang dipotong oleh racun itu. Wanita Yahudi tersebut mengaku berbuat demikian untuk membalaskan dendam rakyatnya, ayahnya, pamannya, dan suaminya yang dibunuh pasukan Nabi. Dan jika Muhammad adalah benar-benar seorang Nabi, perempuan tersebut yakin kalau apa yang dilakukannya tidak akan membahayakan beliau. Nabi Muhammad wafat ketika kepala beliau berada di antara dada dan leher Aisyah, dengan air liur Aisyah bercampur dengan air liur Nabi. Ini terjadi pada hari Senin 8 Juni 632 Masehi. Di antara para sahabat Nabi, respon Umar bin Khattab adalah yang paling keras akan kematian Nabi Muhammad. Tabari melaporkan bahwa Umar berdiri dan mengatakan, beberapa orang munafik mengklaim bahwa Nabi Muhammad telah wafat. Demi Allah, beliau tidaklah wafat, tapi melainkan beliau pergi ke tempat Allah sebagaimana Musa bin Imran dan menghilang dari umatnya selama 40 hari. Musa kembali setelah dikatakan dia telah wafat. Demi Allah, Rasulullah juga akan kembali dan memotong tangan dan kaki orang-orang yang mengklaim beliau telah wafat. Pasca wafatnya Nabi Muhammad, terjadi beberapa peristiwa besar.
Beberapanya seperti terpecahnya Islam menjadi Sunni dan Syiah. Terjadinya beberapa peristiwa besar. Beberapanya seperti terpecahnya Islam menjadi Sunni dan Syiah. Terjadinya perang sipil antar para sahabat Nabi dan perang saudara Islam satu di tahun 656 sampai 661 Masehi. Di mana beberapa pertempuran yang terjadi pada saat itu adalah antara kubu Aisyah melawan kubu Ali bin Abi Thalib pada perang Jamal. Pertempuran pihak Muawiyah atau sepupu Utsman melawan kubunya Ali. Perang Karbala di mana cucu Nabi yaitu Husain tewas dipenggal oleh pasukan Yazid bin Muawiyah. Kemudian dilanjutkan dengan perang saudara Islam II yang terjadi di tahun 680 sampai 692 Masehi. Beberapa dari dampak yang diakibatkan oleh perang ini adalah seperti hancurnya Ka'bah 2 kali pada pengepungan Mekah di tahun 683 dan 692 dan pecahnya batu Hajar Aswad menjadi 3 kepingan, yang mana lalu dilanjutkan dengan perang saudara Islam III pada tahun 744 sampai 747 atau 750 Masehi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila Gustina Dan saya Rofiatun Adawiyah. Kami dari kelas 2 Madrasah Muallimin Muallimat Pondok Pesantren Nazatul Tulab Prajan Camplong Sampang. Baik, langsung saja di sini kami akan mempresentasikan tentang wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lahir sekitar tahun 570 tahun Gajah Kota Arab Mekah. Nabi Muhammad menjadi yatim piatu di usia mudanya. Ia tumbuh di bawah pengasuhan Abu Thalib. Secara berangsur-angsur, ia lebih banyak menyepi di sebuah gua bernama Hiro selama beberapa malam untuk berdoa. Kemudian, di usianya yang ke-40, dia dilaporkan dikunjungi malaikat Jibril ke dalam gua ketika ia menyatakan dirinya menerima wahyu pertama dari Allah. 3 tahun kemudian, tahun 610, Muhammad memulai menyebarkan wahyu ke publik, memproklamirkan bahwa Tuhan itu satu yang memenuhi berserah diri kepadanya dan mengikuti jalan yang benar. Dia adalah seorang nabi dan rasul seperti nabi lain dalam Islam. Terdapat kekeliruan di banyak kalangan umat muslim Indonesia menganggap bahwa ayat terakhir yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad adalah ayat surat Al-Ahzab. Khutbah terakhir. Khutbah ini disampaikan oleh Nabi Muhammad pada tanggal 9 Zulhijjah 10 kalender Hijriah 6 Maret di Uranah Lembah Gunung Arafah selama haji. Muhammad Al-Bukhari mengaku khutbah dan mengutip bagian dari itu di Sahih Al-Bukhari. Bagian dari itu juga hadir di Sahih Muslim dan Sunan Abu Dawud. Beberapa bulan setelah ziarah perpisahan, kasih yang dialami Nabi Muhammad semakin serius. Beliau pun meminta agar dirawat di rumah istri favorit beliau yaitu Aisyah. Sang Nabi lalu diantarkan ke sana dengan dipandu oleh 2 sahabatnya yaitu Al-Abbas dan Ali bin Abi Thalib dengan kaki beliau terseret-seret di tanah. Pada saat ini permusuhan antara Aisyah dan Ali semakin tampak yang kemudian berujung pada perang Jamal, di mana Aisyah enggan menyebut nama Ali pada riwayat di atas, walaupun dia menyebutkan nama Al-Abbas. Kematian Nabi dan Rasul Islam Muhammad terjadi di usianya yang ke-63 tahun di rumah istri beliau, Aisyah. Pada saat sakitnya yang berujung kematian,
Nabi Muhammad kerap mengadu kepada Aisyah bahwa beliau masih merasakan rasa sakit yang diakibatkan oleh racun yang terkonsumsi olehnya dari daging yang diberikan wanita Yahudi bernama Zainab binti Al-Harith di Khaybar. Dan beliau merasa pembuluh jantung beliau seakan-akan sedang dipotong oleh racun itu. Wanita Yahudi tersebut mengaku berbuat demikian untuk membalaskan dendam rakyatnya, ayahnya, pamannya, dan suaminya yang dibunuh pasukan Nabi. Dan jika Muhammad adalah benar-benar seorang Nabi, perempuan tersebut yakin kalau apa yang dilakukannya tidak akan membahayakan beliau. Nabi Muhammad wafat ketika kepala beliau berada di antara dada dan leher Aisyah, dengan air liur Aisyah bercampur dengan air liur Nabi. Ini terjadi pada hari Senin 8 Juni 632 Masehi. Di antara para sahabat Nabi, respon Umar bin Khattab adalah yang paling keras akan kematian Nabi Muhammad. Tabari melaporkan bahwa Umar berdiri dan mengatakan, beberapa orang munafik mengklaim bahwa Nabi Muhammad telah wafat. Demi Allah, beliau tidaklah wafat, tapi melainkan beliau pergi ke tempat Allah sebagaimana Musa bin Imran dan menghilang dari umatnya selama 40 hari. Musa kembali setelah dikatakan dia telah wafat. Demi Allah, Rasulullah juga akan kembali dan memotong tangan dan kaki orang-orang yang mengklaim beliau telah wafat. Pasca wafatnya Nabi Muhammad, terjadi beberapa peristiwa besar. Beberapanya seperti terpecahnya Islam menjadi Sunni dan Syiah. Terjadinya beberapa peristiwa besar. Beberapanya seperti terpecahnya Islam menjadi Sunni dan Syiah. Terjadinya perang sipil antar para sahabat Nabi dan perang saudara Islam satu di tahun 656 sampai 661 Masehi, di mana beberapa pertempuran yang terjadi pada saat itu adalah antara kubu Aisyah melawan kubu Ali bin Abi Thalib pada perang Jamal. Pertempuran pihak Muawiyah atau sepupu Utsman melawan kubunya Ali. Perang Karbala di mana cucu Nabi yaitu Husain tewas dipenggal oleh pasukan Yazid bin Muawiyah. Kemudian dilanjutkan dengan perang saudara Islam II yang terjadi di tahun 680 sampai 692 Masehi. Beberapa dari dampak yang diakibatkan oleh perang ini adalah seperti hancurnya Ka'bah 2 kali pada pengepungan Mekah di tahun 683 dan 692, dan pecahnya batu Hajar Aswad menjadi 3 kepingan, yang mana lalu dilanjutkan dengan perang saudara Islam III pada tahun 744 sampai 747 atau 750 Masehi. Muhammad terletak di dalam batas-batas rumah yang dulu adalah rumah istrinya dan Aisyah. Hijrah selama hidupnya. Istrinya dan Aisyah hijrah selama hidupnya. Disatukan masjid. Masjid tersebut diperluas pada masa pemerintah pemerintahan Khalifah Al-Walid I untuk memasukkan makamnya. Kuburan Muhammad adalah alasan penting bagi kesucian masjid yang tinggi karena menandai lokasi makam tersebut. Jutaan mengunjunginya setiap tahun karena ini adalah tradisi untuk mengunjungi masjid setelah berziarah ke Mekah. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad terletak di dalam batas-batas rumah yang dulu adalah rumah istrinya dan Aisyah. Hijrah Istrinya dan Aisyah hijrah selama hidupnya. Disatukan masjid. Masjid tersebut diperluas pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid I untuk memasukkan makamnya. Kuburan Muhammad adalah alasan penting bagi kesucian masjid yang tinggi. Menandai lokasi makam tersebut. Jutaan mengunjunginya setiap tahun karena ini adalah
tradisi untuk mengunjungi masjid setelah berziarah ke Mekah. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.